Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian tetap sehat dan terjaga semangatnya sampai akhir Ramadan. Kisah selanjutnya datang dari kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Isa diawali dengan datangnya Jibril kepada Maryam untuk menyampaikan pesan bahwa Maryam akan segera mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Mendengar kabar itu, Maryam kaget. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Namun Jibril menjawab semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Maryam pun hamil. Mendengar kabar itu, Bani Israel yang mengetahui bahwasanya Maryam selalu menjaga kehormatannya, mengucilkan Maryam. Hingga akhirnya Maryam pun pergi ke tempat yang sunyi dan jauh dari Bani Israel. Sampai akhirnya Maryam berhenti di satu tempat. Maka di sanalah Maryam melahirkan Nabi Isa. Setelah melahirkan Nabi Isa, tentu saja keadaan Maryam sangat lelah dan lapar. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk memberikan petunjuk. Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Maka Jibril menyuruh Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma yang ada di sekitarnya. Dan jatuhlah buah kurma yang sudah matang. Lalu kemudian Maryam memakan kurma itu dan tenaganya pulih kembali. Setelah Maryam melahirkan Nabi Isa, kemudian Maryam kembali menemui kaum Bani Israel. Lalu Bani Israel bertanya, siapakah ayah dari putra tersebut? Maryam tanpa menjawab hanya menunjuk bayi itu. Lalu dengan mukjizatnya Allah, bayi itu menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan aku akan diangkat menjadi seorang nabi dan Allah akan memberikanku kitab Al-Injil. Mendengar hal itu, beberapa Bani Israel percaya bahwasanya Maryam adalah seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Isa tumbuh dewasa. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, beliau bisa menyembuhkan seseorang yang buta dari lahir, kemudian bisa melihat kembali. Lalu beliau bisa menciptakan burung dari tanah dan menghidupkannya. Perjalanan dakwah Nabi Isa tidaklah mudah. Mendapat pertentangan dari bangsa Romawi dan beberapa pembesar Bani Israel. Karena mendapat pertentangan, dakwah Nabi Isa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya, bangsa Romawi dan beberapa pembesar Bani Israel berencana untuk menangkap Nabi Isa. Bangsa Romawi akhirnya membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Isa, maka akan diberikan uang sangat besar. Sampai suatu ketika, di dalam sebuah gua, salah satu pengikut dari Nabi Isa bernama Judas berkhianat dan memberikan informasi keberadaan di mana Nabi Isa berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melindungi Nabi Isa, mengangkat Nabi Isa ke langit dan mengganti muka Judas menyerupai Nabi Isa. Lalu pasukan Romawi yang mencari Nabi Isa justru menangkap Judas yang mukanya sudah dirubah menyerupai Nabi Isa. Lalu Judas ditangkap dan dihukum mati. Kisah penangkapan Judas tertuang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 156 sampai 158. Dari kisah Nabi Isa kita belajar bahwasannya menyampaikan kebaikan selalu mendapat tantangan dan jangan pernah kita berkhianat pada suatu kebaikan. Saya Raihan Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.